Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mari kita bermatematika ria. Sebelum belajar, doa dulu biar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matematika itu mudah dan mengasihkan. Syaratnya fokus. Trik cepat menghafal perkalian 1 sampai dengan 10. Mengapa kalian harus menghafalkan perkalian 1 sampai dengan 10? Karena perkalian itu merupakan pengetahuan prasyarat untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematika lebih lanjut. Dan juga masih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan hafal perkalian 1 sampai dengan 10 sangat membantu dalam menghitung perkalian bilangan yang lebih besar. Loh, kan sudah ada mesin hitung atau kalkulator. Kenapa harus menghafal? Kalkulator kan alat di luar tubuh kita. Kalau kebetulan nggak membawa kalkulator, kita akan kesulitan dan tidak bisa berbuat apa-apa jika hanya mengandalkan kalkulator. Dengan hafal perkalian berarti sudah menempel di otak yang selalu kita bawa kemana-mana, sehingga selalu siap digunakan kapan saja dan di mana saja. Lagi pula otak kita ibarat harddisk itu kapasitasnya sangat besar loh. Jadi kita tidak boleh malas menghafal. Banyak loh teman-teman kalian yang menjadi malas belajar matematika karena terhambat tidak hafal perkalian. Lagi pula, apakah ketika kita ujian matematika diperbolehkan membawa kalkulator? Tidak kan? Nah, itulah pentingnya kita menghafal perkalian. Bagaimana menghafal perkalian 1 sampai dengan 10? Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada yang harus dihafal sampai di luar kepala. Yang kedua, ada yang harus dipahami konsepnya. Langkah pertama, cukup menghafalkan perkalian 1 sampai dengan 5. Tidak harus dihafalkan semua sebanyak 100 perkalian, tapi cukup perkalian 1 sampai dengan 5. Itu pun tidak semua, simpel kan? Perhatikan perkalian di bawah ini. Mari kalian mencoba mulai menghafalkan. Ini yang 1 dulu. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. 1 kali 5, 5. 1 kali 6, 6. 1 kali 7, 7. 1 kali 8, 8. 1 kali 9, 9. 1 kali 10, 10. Berikutnya tinggal 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12. 2 kali 7, 14. 2 kali 8, 16. 2 kali 9, 18. 2 kali 10, 20. Berikutnya tinggal 3. 4 ya, maaf 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 8, 32. 4 kali 9, 36. 4 kali 10, 40. Loh, kok melompat? Iya, karena
perkalian 2 dengan 4 ada hubungannya itu 2 kali lipatnya ya kan. Kalau kita perhatikan kan sangat erat hubungannya. Berikutnya tinggal perkalian dengan 5 ya. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, 5 kali 6 30, 5 kali 7 35, 5 kali 8 40, 5 kali 9 45, 5 kali 10 50. Perhatikan satuannya perkalian dengan 5 itu hanya 5 dan 0. Berikutnya perkalian dengan 3. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21, 3 kali 8 24, 3 kali 9 27, dan 3 kali 10 30. Itu yang berwarna merah tidak perlu dihafal. Mengapa? Berikutnya keterangan dari Bapak. Perhatikan baik-baik ya. Jadi mari kita hafalkan mengikuti urutan yang Bapak lakukan ya. Tadi di awal disebutkan bahwa yang berwarna merah tidak perlu dihafal. Nah, itu yang pertama. Nah, itu yang perkalian dengan 1 ya, kalian harus paham semua bilangan dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri, sehingga tidak perlu dihafalkan, sudah melekat di otak mestinya. Contohnya itu 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 6 sama dengan 6. Maka ini dihapus saja, nggak usah dihafalkan. Seret. Nah, kemudian di bagian atas itu juga ada yang perkalian dengan 1 itu 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1, 5 kali 1. Itu juga kita hapus saja, seret itu. Kemudian yang berikutnya ini 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8, 5 kali 2 sama dengan 10. Itu juga tidak perlu dihafal lagi karena di perkalian 2 sudah ada itu. Hanya di situ kalau di yang berwarna merah itu 3 kali 2 itu pada perkalian 2, 2 kali 3 itu sifat komutatif, artinya perkalian dibolak-balik itu hasilnya sama. Maka kalau sudah hafal 2 kali 3, hafal juga 3 kali 2 itu. 4 kali 2 ya sama dengan 2 kali 4. 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Itu namanya sifat komutatif. Nah, ini karena sudah ada di perkalian 2 maka ini dihapus saja, seret. Demikian juga itu yang kali 3. 4 kali 3, 5 kali 3 yang berwarna merah itu di perkalian 3 sudah ada, maka kita hapus juga karena hasilnya sama dengan 3 kali 4 dan 3 kali 5, hapus ya. Kemudian yang 5 kali 4 juga sudah ada, di situ ada 4 kali 5, hapus juga. Nah, kemudian yang terakhir yang dihapus itu perkalian dengan 10, 2 kali 10, 3 kali 10, 4 kali 10, 5 kali 10. Coba perhatikan, ternyata perkalian dengan 10 itu tinggal menambah 0 di belakangnya ya. 2 kali 10 misalnya ya. Ya angka 2 dikasih 0 1, 3 kali 10 3 dikasih 0 1 dan seterusnya sampai berapapun, misalnya 73 kali 10 ya 73 dikasih 01 belakangnya jadi 730 dan seterusnya. Maka ini tidak perlu dihafal karena sudah melekat di dalam otak. Nah, ternyata tinggal itu yang dihafal. Kalau saya hitung ada 26. Jadi untuk menghafalkan 100 perkalian cukup hafal 26 perkalian. Oke.
Mari kita hafalkan secara urut. Ini biar fokus, yang lain ditutup saja. Nah, ini jadi yang pertama yang dihafalkan itu perkalian 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12, 2 kali 7 14, 2 kali 8 16, dan 2 kali 9 18. Ayo, kira-kira butuh berapa jam untuk menghafalkan ini? Oke, silahkan. Setelah hafal ini dibuka berikutnya yang perkalian dengan 4 ya. Tadi Bapak katakan bahwa perkalian 2 dengan perkalian 4 itu hubungannya erat karena 2 kali lipatnya. Angka-angkanya juga mirip di situ ya. Kita tutup yang perkalian 2 supaya kita fokus menghafalkan perkalian dengan 4. Nah, tinggal itu 4 kali 4 16, 4 kali 5 20, 4 kali 6 24, 4 kali 7 28, 4 kali 8 32, 4 kali 9 36. Ayo, butuh berapa jam untuk menghafalkan ini? Oke, berikutnya yang perkalian dengan 5. Nah, ini biar fokus, yang perkalian dengan 4 kita tutup. Nah, itu 5 kali 5 25, 5 kali 6 30, 5 kali 7 35, 5 kali 8 40, 5 kali 9 45. Itu angka-angkanya hasilnya juga unik karena satuannya hanya 5 dan 0. Yang terakhir, nah ini perkalian 3 memang beda dengan yang lain, ini perlu dihafalkan, mungkin butuhkan waktu yang cukup ya, karena angka-angkanya beda dengan 4 perkalian yang lain. Ini yang perkalian 5 ditutup saja biar fokus. Nah, iya. 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, 3 kali 6 18, 3 kali 7 21, 3 kali 8 24, 3 kali 9 27. Oke, sekarang tinggal kembali kita hafalkan. Ya, ini perkalian dengan 2, perkalian dengan 4, perkalian dengan 5, perkalian dengan 3. Ini dihafalkan. Kira-kira butuh waktu berapa jam atau mungkin berapa hari? Betul-betul hafalkan sampai 2 kepala. Begitu ya. Oke, setelah menghafalkan 26 perkalian sampai 2 kepala itu tadi dan memahami 4 konsep, yaitu 1 perkalian dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh 3 kali 1 3, 5 kali 1 5, dan seterusnya. 2 perkalian dengan 0, hasilnya selalu 0. Contoh 2 kali 0 sama dengan 0, 7 kali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. 3 perkalian dengan 10, cukup bilangan itu ditambah 0 di belakangnya. Contoh 5 kali 10 5 0 50, 7 kali 10 7 tambah 0 70, dan seterusnya. 4 perkalian mempunyai sifat komutatif. Contohnya 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, sama-sama dengan 6. 5 kali 2 juga sama dengan 2 kali 5, sama-sama dengan 10, dan seterusnya. Oke, setelah paham 4 konsep dan hafal 26 perkalian itu ya, kita sampai pada hal yang terpenting, yaitu menerapkan itu ya. Kira-kira butuh berapa hari untuk hafal 26 perkalian dan memahami 4 konsep tersebut? Tergantung kalian. Kalau kalian serius, sungguh-sungguh, insya Allah tidak akan sampai sebulan sudah hafal. Maka ayo serius biar
nanti mempunyai prasyarat yang kuat untuk mempelajari hal-hal matematika berikutnya. Setelah clear langkah pertama, selanjutnya ayo kita ikuti langkah kedua, yaitu menghafalkan perkalian 6 sampai dengan 9 tapi dengan trik supaya tidak terlalu lama gitu. Bagaimana? Nah, begini. Ternyata bilangan 1 sampai 9 itu berpasangan. Jika di jumlah 10, huruf awalnya sama. Perhatikan di bawah ini. 1 dan 9. Ya, 1 S huruf awalnya ya. 9 juga S. Sama-sama huruf awalnya S. Dan 1 ditambah 9 sama dengan 10. 2 dan 8. Ya kan? Sama-sama huruf awalnya D. 2 tambah 8 sama dengan 10. 3 dan 7 sama-sama huruf awalnya T. 3 tambah 7 10. 4 dan 6 sama-sama huruf awalnya E. 4 tambah 6 10. Nah 5 nggak ada pasangannya ya, pasangannya 5. 5 tambah 5 10. Itu ternyata nama bilangan juga unik ya. Baru tahu ya. Oke. Kenapa itu saya sampaikan itu nanti pada berikutnya akan tahu apa manfaatnya. Begini cara menguasai perkalian 6 sampai dengan 9 dengan prasyarat yang tadi disampaikan. Misal nomor 1, 8 kali 7 sama dengan berapa? Kita tulis 8 kali 7 sama dengan. Nah, di atas angka 8 pasangannya berapa 8? D. 2 sama-sama huruf awalnya D dan jumlahnya 10. Di atas 8 2, pasangan 7 3. Kemudian yang pasangannya kita kalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 itu sebagai satuan hasil. Kemudian puluhannya bagaimana? 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Oh, maka 8 kali 7 sama dengan 56. Contoh 2. Misalnya 6 kali 7. 6 kali 7. Di atas 6 ditulis pasangannya 6 berapa? 4. Pasangannya 7 3. Nah, kita kalikan dulu. 4 kali 3 12. Lupa kok 2 angka? Ya nggak apa-apa. Yang 2 diturunkan sebagai satuan hasil dan yang 1 sebagai puluhan disimpan dulu ya. Berikutnya 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Itu puluhan. Nah, di atas punya simpenan 1, maka 1 ditambah 3 sama dengan 4. Maka 6 kali 7 sama dengan 42. Begitu seterusnya. Gampang kan? Iya. Untuk latihan coba kalian hitung 7 kali 7, 8 kali 9, 8 kali 8, 7 kali 9, dan 6 kali 8. Silakan mencoba dan usahakan sampai betul-betul. Oke semuanya. Akhirnya Bapak cukupkan. Sekian pertemuan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila banyak kata yang kurang berkenan dan seperti mereka duga. Bangsaku mudah dan mengasihkan syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah bukan bangsa kelas 2.
Negeriku kaya subur, elok rakyat tak makmur.